Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai liabilitas jangka panjang. Anggotanya adalah saya sendiri, Alvina Anggreni, dan juga Vernika Purwati Ningtyas, Muhammad Naufal Rafi, Niane Fazria Yasmin, dan Tito Ardianto. Definisi liabilitas sendiri, liabilitas diartikan sebagai utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengandung manfaat ekonomi perusahaan. Liabilitas sendiri dibedakan menjadi liabilitas jangka panjang dan juga liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek versus liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek menurut PSAK 1 revisi 2013, penyajian laporannya yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika yang pertama, entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Yang dimaksud menyelesaikan di sini yaitu bisa dijual atau menggunakannya dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua, entitas memiliki liabilitas untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang terakhir, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Namun, liabilitas yang tidak termasuk dalam 4 kategori tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Definisi liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 50 revisi 2014, instrumen keuangan yaitu penyajian adalah sebagai liabilitas yang berupa pertama, kewajiban kontraktual, yang kedua, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Kewajiban kontraktual sendiri ada dua, yaitu yang pertama, untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada entitas lain. Yang kedua, untuk mempertukar aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain. Ada dua macam. Yang pertama yaitu non-derivatif, yaitu di mana entitas harus mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas. Yang kedua, derivatif, yang mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah kas tertentu dengan instrumen ekuitas. Selanjutnya, liabilitas keuangan versus instrumen ekuitas. Definisi instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen yang merupakan instrumen ekuitas jika dan hanya jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual. Yang kedua, jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Contoh ilustrasi dari kedua komponen tersebut, yang pertama, saham preferen yang mewajibkan penerbit untuk membeli kembali saham dengan harga yang telah ditetapkan dan mempunyai pembayaran dividen tetap. Yang kedua, saham preferen dengan pembayaran dividen terkait dengan saham biasa. Yang ketiga, obligasi tanpa biaya atau disebut zero coupon bond. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen tersebut dan menerima kas atau aset keuangan lain pada saat melakukan eksekusi opsi jual tersebut. Instrumen yang mencakup kewajiban tersebut dikategorikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki beberapa fitur. Yang pertama, memberikan
hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset bersih entitas pada saat semua likuidasi entitas. Aset bersih entitas adalah aset yang tersisa setelah dikurangi klaim atas aset tersebut. Bagian proratanya itu ditentukan dengan membagi aset bersih entitas pada saat likuidasi ke dalam unit-unit dengan jumlah yang sama. Kemudian mengalihkan jumlah tersebut dengan jumlah unit yang dimiliki oleh pemegang instrumen keuangan. Yang kedua, instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lainnya. Yang di sini untuk berada dalam tingkat tersebut, instrumen tidak memiliki prioritas melebihi klaim pihak lain atas aset entitas pada saat likuidasi. Kemudian tidak perlu dikonversi menjadi instrumen lain sebelum berada pada kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelompok instrumen lain. Yang ketiga, seluruh instrumen keuangan dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lainnya memiliki fitur yang identik. Keempat, selain kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen yang menerima kas atau aset keuangan lain. Instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain. Yang kelima, jumlah arus kas yang diharapkan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi. Perubahan dalam aset bersih yang diakui atau perubahan dalam nilai wajar aset bersih entitas yang tidak diakui. Next. Suatu instrumen yang mencakup kewajiban kontraktual bagi entitas penerbit untuk menyerahkan kepada entitas lain bagian prorata aset bersih hanya pada saat likuidasi. Dikategorikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki seluruh fitur, diantaranya satu, entitas memberikan hak kepada pemegang instrumen untuk bagian prorata aset bersih entitas dalam hal likuidasi ekuitas. Kedua, instrumen ini berada pada kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lainnya. Ketiga, seluruh instrumen yang berada pada kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lainnya harus memiliki kewajiban kontraktual identik bagi entitas penerbit untuk memberikan bagian prorata aset bersih pada saat likuidasi. Next. Pengakuan awal dan pengukuran. Di sini terdapat dua klasifikasi liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan diukur menggunakan nilai wajar pada saat pengakuan awalnya. Untuk liabilitas yang diakui pada nilai wajar melalui laba rugi itu merupakan liabilitas jangka pendek. Sedangkan liabilitas lainnya dapat merupakan liabilitas jangka pendek atau liabilitas jangka panjang. Next. Penerbitan obligasi. Harga wajar liabilitas dapat berbeda dari nilai nominalnya. Nilai nominal adalah nilai yang dijanjikan akan dibayarkan oleh penerbit liabilitas pada saat liabilitas tersebut jatuh tempo. Apabila harga jual lebih tinggi dari nilai nominal, maka liabilitas dijual dengan harga premium. Sedangkan apabila harga jual lebih rendah dari nilai nominal, maka dijual dengan diskon. Next.
Penerbitan Wesel Bayar. Wesel Bayar dinilai sebesar nilai kini dari arus kas pembayaran di masa depan, baik pokok maupun bunga. A. Penerbitan secara tunai. Nilai kini dari wesel bayar yang diterbitkan secara tunai diasumsikan sama dengan jumlah kas yang diterima entitas. Tingkat bunga yang akan digunakan untuk perhitungan amortisasi adalah tingkat bunga yang menyebabkan nilai kini dari pembayaran kas di masa depan sama dengan kas yang diterima saat ini. Contohnya, PT Doha menerbitkan wesel bayar dengan nilai nominal 100 juta yang akan jatuh tempo 3 tahun yang akan datang. PT Doha menerima 86.383.760 rupiah. Rumusnya 100 juta dibagi 1 plus I pangkat 3 sama dengan 86.383.760. I sama dengan 5%. B. Penerbitan secara non-tunai. Penerbitan ini dapat menerima barang atau jasa dari penerbitan wesel bayar. Wesel bayar dicatat sebesar nilai wajar barang atau jasa atau nilai kini dari wesel bayar menggunakan tingkat bunga pasar. Mana yang lebih andal untuk digunakan? Contohnya, PT Milu membeli mesin yang mempunyai nilai pasar 126 juta dan menerbitkan wesel bayar atas pembelian tersebut. Wesel bayar tersebut mempunyai nilai nominal 150 juta tanpa bunga dan jangka waktu 3 tahun. Untuk jurnalnya, mesin 126 juta, diskonto wesel bayar 24 juta pada wesel bayar 150 juta. Next. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya yaitu contoh penerbitan wesel bayar secara tunai dan hak tertentu. Di sini ada sebuah kasus yaitu PT Kapuas menerbitkan wesel bayar tidak berbunga berjangka waktu 3 tahun dengan nilai nominal 200 juta kepada PT Banjar. Entitas menerima kas sebesar 200 juta dari penerbitan tersebut. Tingkat bunga pasar untuk wesel yang sejenis adalah 8%. Entitas setuju untuk menjual barang dagangan senilai 700 normal barang tersebut. Yang pertama itu dicari nilai kini wesel bayar dengan nilai nominal wesel bayar pasar pangkat jangka waktu wesel 1 ditambah 8% pangkat 3 menghasilkan 158.766.448 rupiah. Lalu dicari diskonto wesel bayar dari nilai nominal wesel bayar dikurangi dengan nilai kini wesel bayar. Perhitungannya 200 juta dikurangi 158.766.448 rupiah menghasilkan 41.233.552 rupiah. Dengan jurnal kas sebesar 200 juta di debit dan diskonto wesel bayar sebesar 41.233.552 rupiah di debit dan wesel bayar sebesar 200 juta di kredit dan pendapatan diterima di muka sebesar 41 juta 233.552 rupiah. Diskonto diamortisasi
amortisasi menggunakan tingkat bunga 8%. Sedangkan pendapatan dibayar di muka diamortisasi proporsional berdasarkan penjualan barang dagangan. TK puas nilai 250 juta, 13 juta rupiah yang diperoleh dari jual normal, yang diperoleh dari TK puas dibagi dengan harga jual normal, perhitungannya 41.233.552 rupiah dibagi 700, outputnya amortisasi diskonto sebesar 3.298.684 rupiah yang berasal dari nilai diskonto wesel bayar dikali dengan 8%. Kemudian ayat jurnal pada akhir tahun pertama adalah pendapatan diterima di muka pada penjualan sebesar Rp13.444.517 dan beban bunga pada diskonto wesel bayar sebesar Rp3.298.684. Mohon maaf yang di slide jurnal pada akhir tahun pertama yang bagian penjualan harusnya yang 13 juta itu dikredit. Next. Lalu berikutnya yaitu instrumen keuangan majemuk. Instrumen keuangan majemuk merupakan suatu instrumen keuangan yang mempunyai komponen liabilitas dan komponen ekuitas yang harus dipisahkan berdasarkan substansinya pada tanggal instrumen tersebut diterbitkan. Contoh dari instrumen keuangan majemuk yaitu obligasi konversi. Pada kasusnya, pada tanggal 1 Maret 2015, PT Kartika menerbitkan 5.000 lembar obligasi konversi dengan nilai nominal 100.000 per lembar. Jangka waktu jatuh tempo obligasi tersebut adalah 5 tahun dan tingkat bunga sebesar 8%. Nilai wajar dari obligasi yang serupa tanpa elemen konversi adalah 460 juta. Dan pada tanggal 1 Maret 2015, PT Kartika harus memisahkan nilai obligasi konversi menjadi komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Perhitungannya sebagai berikut. Nilai obligasi konversi diperoleh dari jumlah lembar obligasi yang diterbitkan dikali dengan nominal obligasi yang memperoleh hasil 500 juta. Dikurangi dengan nilai wajar komponen liabilitas sebesar 460 juta, menghasilkan nilai komponen ekuitas sebesar 40 juta. Next. Berikutnya yaitu pengukuran setelah pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, liabilitas jangka panjang diukur menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Contoh perhitungannya yaitu ada pada tabel 12.1 di halaman 62. Untuk bunga dibayar diperoleh dari 10% dikali dengan 6/12 dikali 100 juta. Untuk beban bunga diperoleh dari 8% dikali dengan 6/12 dikali nilai tercatat, dan amortisasi premium diperoleh dari bunga dibayar dikurangi dengan beban bunga. Lalu premium belum diamortisasi diperoleh dari pengurangan premium belum diamortisasi dengan amortisasi premium, dan nilai tercatat diperoleh dari nilai nominal dijumlahkan dengan premium belum diamortisasi. Kemudian di jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Juli 2015 beban bunga sebesar 4.324.560 rupiah
di debit dan premium utang obligasi sebesar Rp675.440 di debit pada kas sebesar 5 juta di kredit. Dan jurnal 31 Desember 2015 yaitu beban bunga sebesar Rp4.297.542 di debit dan premium utang obligasi sebesar Rp702.458 di debit pada utang bunga 5 juta di kredit. Next. Untuk presentasi berikutnya dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Contoh penerbitan obligasi di antara tanggal pembayaran bunga. Pada tanggal 1 April 2015, PT Rinjani menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 juta. Obligasi tersebut tertanggal 1 Januari 2015 dan jatuh tempo 1 Januari 2025. Tingkat suku bunga kupon obligasi adalah 6%, dengan bunga terutang tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Tingkat suku bunga efektif adalah 6%, sama dengan tingkat bunga kupon. Bagian bunga dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan liabilitas adalah sebesar Rp7.500.000 dari 6% dikali 500 juta dikali 3/12. Jurnalnya pada tanggal 1 April 2015 yaitu kas sebesar 507 juta 500.000 pada utang obligasi 500 juta dan beban bunga 7.500.000. Beban bunga yang diakui pada tanggal 1 Juli 2015 adalah sebesar 15 juta. Dari 6% dikali 500 juta dikali 6/12. Jurnalnya pada 1 Juli 2012 seperti berikut, beban bunga sebesar 15 juta pada kas sebesar 15 juta. Next. Kemudian penghentian pengakuan. Yang pertama, penghentian pengakuan keseluruhan dan sebagian. Contohnya, untuk penghentian pengakuan, PT Kirana meminjam uang sebesar 1 miliar. Kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan membuat perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban terkait pinjaman bank tersebut. Perusahaan memutuskan untuk melakukan negosiasi dengan bank dan berhasil memperoleh kesepakatan pelunasan pinjaman dengan menyerahkan properti milik perusahaan dengan nilai pasar sebesar 900 juta untuk melunasi seluruh pinjaman. Nilai tercatat properti tersebut dibukukan perusahaan sebesar 940 juta. Keuntungan yang diakui perusahaan dari pelunasan tersebut sebesar 1 miliar. Dikurangi nilai wajar properti sebesar 900 juta, yaitu 100 juta. Perusahaan juga mencatat kerugian dari pelepasan properti sebesar selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat properti, yaitu rugi sebesar 40 juta. Dari tersebut, terdapat jurnalnya utang bank sebesar 1 miliar dan kerugian pelepasan properti sebesar 40 juta pada properti sebesar 940 juta dan keuntungan pelunasan utang sebesar 100 juta. Next. Kemudian contoh penghentian pengakuan sebagian liabilitas keuangan. Contohnya, PT Medan menerbitkan obligasi pada tanggal 1 Januari 2015 dengan nilai pasar 500 juta.
tingkat bunga 10%, dan jangka waktu 5 tahun. Bunga terutang semesteran tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Obligasi tersebut dijual pada nilai pasarnya. Perusahaan mengeluarkan biaya penerbitan sebesar 10 juta. Dapat dilihat pada slide tabel 12.2, tabel amortisasi untuk penghentian pengakuan sebagian. Pada tanggal 1 Januari 2015, nilai tercatatnya sebesar 490 juta didapatkan dari nilai pasar sebesar 500 juta dikurangi dengan biaya yang pengeluaran perusahaan untuk biaya penerbitan sebesar 10 juta, menghasilkan nilai tercatat 490 juta. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2018, perusahaan membeli 50% dari obligasi tersebut yang beredar di pasar dengan harga 246 juta. Nilai tercatat bagian dari obligasi tersebut pada tanggal penarikan adalah 248.291.882, didapatkan dari pembelian 50% dikali dengan 496.583.764, yang merupakan nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2017. Keuntungan yang timbul dari pelunasan tersebut adalah 2.291.882 dari 248.291.882, yaitu nilai tercatat dikurangi dengan 246 juta yang merupakan nilai pasar dari obligasi tersebut. Next. Kemudian ada penghentian pengakuan yang kedua, yaitu pertukaran dan modifikasi persyaratan utang. Terkadang memang terjadi pertukaran dan modifikasi instrumen utang yang dilakukan oleh peminjam dan yang memberi pinjaman. Jika pertukaran maupun modifikasi yang dilakukan masih terjadi dengan persyaratan yang berbeda secara substansial dengan instrumen utang awal, maka pertukaran dan modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Namun, jika ternyata pertukaran atau modifikasi tersebut tidak memenuhi kriteria penghapusan liabilitas, maka tiap biaya yang timbul akan diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai tercatat liabilitas tersebut yang kemudian diamortisasi selama sisa umur dari liabilitas yang telah ditukar atau diamortisasi. Contohnya, pada PT Siprus sedang mengalami kesulitan keuangan akibat kerugian operasi selama beberapa tahun terakhir. PT Siprus mempunyai utang dari bank independen sebesar 2 miliar dengan tingkat bunga 6% dan dengan jangka waktu jatuh tempo yaitu 5 tahun. Tidak terdapat diskonto atau premium terkait utang tersebut. PT Siprus juga mempunyai utang bunga sebesar 120 juta ke bank independen. Bank independen setuju untuk merestrukturisasi utang PT Siprus untuk membantu perusahaan agar tidak mengalami kebangkrutan. Modifikasi utang yang disetujui dari restrukturisasi tersebut adalah tingkat bunga diturunkan dari 6% menjadi 5%, serta pokok pinjaman dikurangi yang asalnya 2 miliar menjadi 1 miliar 800 juta, dan utang bunga sebesar 120 juta dihapuskan. Perhitungan nilai kini utang lama sebagai berikut: nilai pokok utang awal yaitu 2 miliar ditambah dengan utang bunga yang ada sebesar 120 juta menghasilkan nilai kininya 2 miliar 120 juta. Sedangkan nilai kini utang berdasarkan modifikasi utang dengan tingkat bunga awal 6% dan jangka waktu 5 tahun, yaitu pokok pinjaman sebesar 1 miliar 345 juta 64.711 dari pokok pinjaman yang sudah dikurangi sebesar 1 miliar 800 juta dikali PVIF 6%,5 ditambah dengan bunga sebesar 379 juta 112.741 dari pokok pinjaman yang telah dikurangi sebesar 1 miliar 800 juta dikali suku bunganya yaitu 5% dikali PVIF 6%,5 menghasilkan nilai kini utang yang sudah dimodifikasi sebesar 1 miliar 724 juta 177.452. Next. Dari slide yang sebelumnya dapat diketahui bahwa perbedaan
antara nilai utang lama dengan utang baru, yaitu sebesar 395.822.548 atau sama dengan 18,67% dibandingkan nilai kini utang lama. Karena perbedaan tersebut lebih dari 10%, maka rekonstrukturisasi utang tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai penghapusan liabilitas lama dan mengakui liabilitas baru. Nilai wajar dari liabilitas tersebut dihitung dengan mengacu kepada tingkat bunga pasar yang terjadi pada tanggal rekonstrukturisasi terjadi. Contohnya, apabila pada saat rekonstrukturisasi tingkat bunga yang berlaku adalah 10%, maka nilai kini dari utang baru adalah sebesar pokok pinjaman 1.117.658.382 didapatkan dari pokok pinjaman yang sudah dimodifikasi sebesar 1.800.000.000 dikali PVIF 10%,5 ditambah dengan bunga 341.170.809 didapatkan dari pokok pinjaman 1.800.000.000 dikali 5% dikali PVIF 10%,5 menghasilkan total 1.458.829.191. Diskonto dari utang baru berarti sebesar 341.170.809 didapatkan dari pokok pinjaman awal yaitu 1.800.000.000 dikurangi total dari nilai kini utang baru sebesar 1.458.829.191. Kemudian didapatkan keuntungan dari rekonstrukturisasi utang sebesar 661.170.809, yaitu dari nilai kini pada utang yang awal, yaitu sebesar 2.120.000.000 dikurangi 1.458.829.191 yang merupakan nilai kini dari utang yang baru. Kemudian dari situ ditemukan ayat jurnal untuk mencatat penghapusan utang lama dan pengakuan utang baru tersebut, yaitu utang bank yang lama sebesar 2 miliar dan utang bunga sebesar 120 juta, diskonto utang bank yang baru 341.170.809 pada utang bank yang baru 1.800.000.000 dan keuntungan dari rekonstrukturisasi utang sebesar 661.170.809. Next. Kemudian contoh yang kedua untuk modifikasi persyaratan utang yang tidak substansi. PT Vista meminjam 2 miliar dari Bank Bersahabat pada tanggal 1 Januari 2015. Tingkat bunga pinjaman adalah 10% dengan jangka waktu 8 tahun. Perusahaan menanggung biaya terkait pinjaman tersebut sebesar 100 juta. Pada tanggal perusahaan memperoleh pinjaman tersebut, perusahaan mencatat utang sebesar nilai kas bersih yang diterima, yaitu 1.900.000.000 didapatkan dari pinjaman sebesar 2 miliar dikurangi dengan biaya yang terkait pinjaman tersebut 100 juta. Kemudian tingkat bunga efektif dari pinjaman tersebut adalah 10,9706%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Dapat dilihat pada slide tabelnya. Kemudian tambahan soal yang belum terdapat pada slide yaitu dikarenakan kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan pada tahun 2019, perusahaan mengajukan rekonstrukturisasi utangnya. Bank Bersahabat menyetujui beberapa modifikasi utang yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020, yaitu tingkat bunga diturunkan menjadi 9%. Pokok utang berkurang menjadi 1.900.000.000, jatuh tempo diperpanjang menjadi 31 Desember 2016. Terkait rekonstrukturisasi tersebut, perusahaan harus membayar biaya renegosiasi sebesar 25 juta. Dari nilai kini dari utang berdasarkan rekonstrukturisasi tersebut, yaitu fee atau biaya negosiasi sebesar 25 juta, ditambah pokok pinjaman yang terbaru sebesar 1.900.000.000 dikali PVIF
10,9706%,5 yaitu 1.129.052.657 ditambah bunga sebesar 636.466.294. Total menjadi 1.786.518.951. Next. Selisih nilai kini utang lama dan utang berdasarkan persyaratan baru adalah 166.020.049, yaitu sama dengan 8,5% lebih rendah. Karena perbedaan tersebut kurang dari 10%, maka modifikasi utang tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai pelunasan. Berikut adalah perhitungan penyesuaian tersebut yang berdasarkan penyesuaian tersebut, tingkat bunga efektif menjadi 8,4433%. Dapat dilihat pada slide, yaitu tabel amortisasi modifikasi persyaratan utang tidak substansial. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi penyajian dan pengungkapan. Berikut adalah contoh penyajian liabilitas jangka panjang dilaporkan posisi keuangan konsolidasian PT Telekomunikasi Indonesia. Next. Pengungkapan. Persyaratan pengungkapan yang terkait dengan liabilitas jangka panjang adalah pertama, menyediakan informasi yang cukup untuk memungkinkan rekonsiliasi terhadap setiap garis pos liabilitas jangka panjang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, nilai tercatat liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Ketiga, mengungkapkan dalam kebijakan akuntansi yang signifikan kebijakan akuntansi yang digunakan. Dan keempat, analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan jangka panjang yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual. Next. Berikut ilustrasi pengungkapan liabilitas jangka panjang dicatat atas laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan anak perusahaan. Next. Analisis laporan keuangan. Debt to equity ratio dengan total utang bagi total ekuitas. Debt to asset ratio dengan total utang bagi total aset. Total utang mencakup utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Rasio utang yang lebih besar dibandingkan ekuitas maupun aset meningkatkan risiko suatu perusahaan. Rasio keuangan lain terkait utang jangka panjang adalah times interest earned, yaitu dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Rasio ini mengukur sejauh mana laba tersedia untuk menutupi beban bunga yang mencerminkan perlindungan bagi kreditur. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi perlindungan bagi kreditur terkait pembayaran bunga. Next. Berikut adalah referensi dari presentasi ini, yaitu dari buku materi. Terima kasih. Bila ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom chat Zoom. Terima kasih presenter. Ini speakernya Tito lagi rusak apa gimana ya? Agak ngebret apa? Iya dah. Ya silakan teman-teman, ini masih 2 pertanyaan pada ya? Oh, udah 3 pertanyaan. Silakan untuk presenter saya kasih waktu sekitar 10 menit ya
untuk menyelesaikan atau untuk mendiskusikan jawabannya? Baik, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Hana Abida. Itu pada slide 12 disebutkan obligasi konversi. Apakah bisa obligasi tersebut dikonversi menjadi saham? Jika bisa, mengapa? Jawabannya bisa. Tapi jika investor mengonversi obligasinya, maka persentase kepemilikan pemegang saham lainnya akan turun. Tapi dengan begitu,
perusahaan tidak perlu lagi membayar obligasi dengan tidak perlu lagi membayar bunga lagi pokok dan pokok obligasinya. Itu saya bisa minta tolong kamu tuliskan jawabanmu di kolom chat, karena jujur dari tadi ketika kamu presentasi saya agak nggak dengar ya, karena mungkin kayaknya ada kendala sama speakermu ya kayaknya ya. Bisa di DM aja ke saya ya, nggak usah tuh everyone gitunya. Yuk, pertanyaan berikutnya. Yuk, yang lainnya silakan. Pertanyaan yang lainnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anessa. Izin bertanya, apakah perusahaan lebih memilih menggunakan liabilitas jangka panjang dalam kegiatan usahanya? Jika iya, mengapa demikian? Jawaban kami, menurut kelompok kami, iya benar jika perusahaan lebih memilih liabilitas jangka panjang dalam kegiatan usahanya. Karena biasanya utang jangka panjang itu digunakan untuk memperkuat posisi modal perusahaan. Utang jangka panjang juga dapat mengurangi pajak karena perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar bunga pinjaman setiap tahun yang dapat mengurangi laba dan mengurangi nominal pajak yang harus dibayar. Utang jangka panjang juga dapat digunakan untuk membeli aset perusahaan, contohnya ketika perusahaan membeli mesin, kemudian juga dapat melakukan perluasan pabrik atau melakukan akuisisi perusahaan lain, serta dapat digunakan untuk melakukan pelunasan terhadap utang jangka panjang maupun utang jangka pendek yang akan segera jatuh tempo. Oke, satu lagi.
Yuk, satu lagi yuk. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Denisa. Mengapa perlakuan akuntansi untuk obligasi dan wesel bayar relatif sama? Karena perlakuan akuntansi untuk utang obligasi dan wesel bayar relatif sama karena kedua hal tersebut sama-sama masuk ke dalam jenis liabilitas jangka panjang. Oke, udah semuanya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih untuk presenter sama yang sudah bertanya. Saya ingin menanggapi. Terlihat ya? Terlihatkah? Oke. Terlihat, Bu. Oke, kita bahas mengenai liabilitas jangka panjang. Sebenarnya liabilitas apa kemarin sudah kita bahas, bahwa liabilitas itu adalah suatu kewajiban yang muncul di saat ini karena peristiwa di masa lalu. Sebentar. Nah, kemudian terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Kalau jangka pendek itu kemarin kita udah bahas, di mana kalau jangka pendek itu dia hanya satu siklus operasional atau 1 tahun. Tapi kalau jangka panjang berarti lebih dari satu siklus operasional atau lebih dari 1 tahun. Nah, di sini ada pengakuan awal dan pengukuran. Ada dua, yaitu liabilitas yang diukur menggunakan nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas lain-lain. Kalau yang liabilitas yang diukur menggunakan nilai wajar melalui laba rugi itu fee diperoleh dari harga perolehan. Tetapi kalau liabilitas lain-lain itu diperoleh dari nilai wajar dikurangi biaya transaksi. Nah, liabilitas jangka panjang itu masuk di mana, Dik? Masuk di liabilitas lain-lain. Nah, di sini untuk liabilitas jangka panjangnya hanya berkenaan dengan obligasi dan wesel bayar. Nah, untuk penerbitan obligasi ini, di situ ada beberapa istilah, yaitu ada bunga kupon, bunga efektif, kemudian ada harga jual, ada nilai nominal. Kalau harga jual pastinya adalah kas yang akan dibayar atau kas yang dibayar kepada ke orang yang berhutang ya. Kemudian kalau nilai nominal itu pastinya adalah nilai yang nantinya saat tempo. Jadi saat jatuh tempo itu akan dibayar berapa. Gitu. Jadi bedakan obligasi itu kenapa? Yang ini obligasi, yang ini itu masuk ke liabilitas karena istilahnya kita yang memberikan hutang kepada orang lain. Jadi kita yang menerbitkan obligasi, berarti kita yang istilahnya bentar. Yang menerbitkan obligasi menurut adik-adik itu yang berhutang atau yang memberikan utang? Yang berhutang. Gimana? Yang berhutang. Yang berhutang. Yang berhutang. Berhutang. Yang menerbitkan obligasi beneran yang berhutang. Yang menerbitkan obligasi itu yang berhutang karena dia membutuhkan dana untuk perusahaannya. Kemudian dari situ kita nanti mendapat apa ya? Kita ada harga jual dan nilai nominal. Harga jualnya itu berarti ketika awal berapa sih harganya. Kemudian kalau nilai nominal nanti adalah berapa besarnya uang yang bisa kita kembalikan saat jatuh tempo. Nah, di situ juga ada tentang bunga kupon maupun bunga efektif. Bedakan antara bunga kupon sama bunga efektif. Kalau bunga kupon itu bunga atas imbal hasil dari memberikan hutang. Jadi kan karena kita menerbitkan obligasi, kita akan mendapatkan bunga. Dan itu istilahnya imbal
imbal hasil dari kita memberikan utang. Nah, kalau bunga efektif itu adalah sisa dari nilai nominal dengan bunga yang saat itu. Jadi dibedakan ya. Kemudian di situ ada kayak istilah, ada premium, diskon, atau diskonto. Nah, ketika tingkat suku bunga efektif itu lebih besar daripada tingkat bunga kupon, maka dia akan dihargai sebesar premium. Namanya premium. Ketika suku bunga efektifnya lebih besar daripada bunga kupon. Tapi ketika suku bunga efektifnya lebih kecil daripada tingkat bunga kupon, maka dia disebut diskonto atau dijual dalam harga diskon. Ketika tingkat suku bunga efektif itu sama dengan tingkat bunga kupon, maka sesuai dengan nilai nominal dihargainya. Nah, ini bisa disebut juga dengan harga jual lebih besar daripada nilai nominal, itu namanya premium. Harga jual kurang dari nilai nominal itu namanya diskonto. Perhitungannya, di situ ada contohnya. Perhitungannya adalah nilai sekarang ketika adik-adik mencari obligasi, yaitu sekarang dari nilai pokok ditambah dengan nilai sekarang dari nilai bunga. Contohnya, coba dibuka halaman 59 atau contoh 12.2. Di situ ada angka 8,1109 sama 0,6756. Presenter, saya pengen tahu itu dari mana? Dari mana, Dek? Presenter? Mohon maaf, tadi pertanyaannya bisa diulang. Coba dibuka contoh 12.2. Angka 8,1109 sama 0,6756 itu dari mana? Izin menjawab, Bu Ati. Yang 8,1109 itu didapatkan dari PVIF yang 4%,10. Itu dari mana? Dari tingkat bunga kupon yang 10% sama jangka waktu jatuh temponya. Enggak, maksudnya angkanya itu dari mana, tahu nggak? Dari tabel yang PVIF itu, Bu. Punya tabelnya? Enggak, tabelnya. Saya yang punya tabelnya di kelas ini? Ada nggak? Presenter bisa mencarikan? Biar nanti bisa di sharing ke teman-temannya. Sambil menunggu temannya, saya lanjutkan ya. Oke, kemudian penerbitan wesel bayar.
Bentar. Oke, penerbitan wesel bayar. Di sini, oke, tadi juga ada pertanyaan mengenai perlakuan akuntansi untuk utang obligasi dan wesel bayar. Kenapa relatif sama? Jawabannya apa tadi, Dek? Siapa yang jawab deh? Yang jawab siapa ya? Saya, Bu. Oke, apa tadi jawabannya? Loh, tadi siapa yang? Oh, Alvina. Perlakuan akuntansi untuk utang obligasi dan wesel bayar relatif sama karena keduanya sama-sama masuk dalam jenis liabilitas jangka panjang. Oh gitu. Oke, terima kasih. Jadi, saya mengkonfirmasi dari pertanyaan kenapa perlakuan akuntansi itu untuk utang obligasi dan wesel bayar relatif sama itu karena dia sama-sama cara carinya dari nilai ini dari arus kas pembayaran di masa depan. Jadi sama-sama cari dari PVIF sama PIFA. Itu maksudnya. Bukan sama-sama liabilitas jangka panjang. Memang itu jenisnya liabilitas jangka panjang. Tapi untuk perlakuan akuntansinya itu karena perhitungannya ya. Kemudian lanjut ke penerbitan wesel bayar itu ada beberapa caranya dapat pendapatan secara tunai, non tunai, secara tunai dan hak tertentu. Di sini ya secara tunai pastinya dia nanti bayarnya secara cash yaitu pakai uang ya kan. Makanya dia di sini cara mencarinya dengan jumlah cash yang diterima. Akan tetapi kalau penerbitan secara non tunai itu berarti dia bisa dia membayarnya mungkin memakai barang atau memakai jasanya. Nah, itu caranya untuk mencari nantinya kita bisa menghitung bisa menerbitkan wesel bayarnya itu sebesar apa? Itu adalah nilai wajar barang atau jasa atau juga atau nilai kini dengan bunga efektif. Nah, kemudian penerbitan secara tunai dan hak tertentu. Maksudnya dengan hak tertentu di sini adalah ketika misalnya tingkat bunga lebih rendah dari tingkat bunga yang wajar. Jadi makanya dia dengan hak tertentu. Caranya dengan apa? Yaitu tingkat bunga kuponnya itu lebih kecil daripada tingkat bunga efektif tadi itu, maka dia dianggap pendapatan diterima di muka itu dari selisih dari kas yang diterima dan nilai kini wesel bayar dengan tingkat bunga pasar. Jadi selisihnya dari ini. Makanya dia masuk akhirnya terlihat ada pendapatan diterima di muka. Itu ada contohnya semuanya. Contohnya di situ. Kemudian instrumen keuangan majemuk. Instrumen keuangan majemuk itu adalah gabungan antara komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Tadi ada pertanyaan, kayaknya berhubungan ini ya, kayaknya sebentar. Pertanyaannya adalah obligasi konversi. Apa ini ya, Siti Hana berhubungan dengan instrumen keuangan majemuk ini bukankah? Ya. Oke, di situ apakah bisa obligasi tersebut dikonversi menjadi saham? Jika bisa, mengapa? Jadi di sini gabungan antara dia bisa komponen liabilitas sama komponen ekuitas. Bedakan ketika dia diperlakukan sebagai komponen liabilitas dan komponen ekuitas itu pasti berbeda. Ketika menjadi komponen liabilitas, dia memang sebagai istilahnya menerbitkan obligasi untuk memberikan hutang. Tapi ketika ekuitas, obligasi sebagai ekuitas, berarti dia sebagai ekuitasnya perusahaan. Paham? Maksudnya adalah kalau yang sebagai ekuitas, berarti kita nanti uang yang untuk komponen ekuitas itu memang sih benar-benar sama untuk pendanaan perusahaan, tapi dibedakan antara liabilitas sama ekuitas. Jadi obligasi ini bisa dua komponen ini, bisa sebagai liabilitas, bisa sebagai ekuitas, kayak gitu deh. Nah nanti bisa dicari di situ soal kalau sebagai liabilitas mungkin kalau di sini kan sudah ada angkanya enak, tapi ketika ada persentase berarti adik-adik harus menghitung persentasenya.
Kalau sebagai komponen liabilitas berapa, yang ekuitas itu berapa. Berikutnya pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran setelah pengakuan awal ini biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga. Contohnya ada di halaman 62, contoh 12.7, yaitu perhitungan amortisasi. Coba dilihat di tabel 12.1 yang tabel amortisasi. Yang nomor 1, bunga dibayar atau kas dibayar itu pastikan adik-adik menghitungnya dengan bunga kupon. Tetapi ketika beban bunga itu, pastikan adik-adik memakai bunga efektif. Itu bedanya. Di yang nomor 1 sama 2. Semua sudah buka tabelnya? Sudah ya? Oke, saya rasa jelas untuk cara menghitungnya sudah ada caranya di situ. Kemudian ada penerbitan obligasi di antara tanggal pembayaran bunga di contoh 12.8. Di situ ada penerbitan obligasi. Yang pertama itu adalah penerbitan obligasi dan di situ ada 3/12. 3/12, tiganya dari mana? Dari Januari ke April. Kemudian ada pembayaran bunganya. Yang kedua itu pembayaran bunga. Ada 6/12 yaitu dari Januari ke Juli. Ya, Dek ya. Kemudian di situ ada penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan itu bisa secara keseluruhan, bisa sebagian, tergantung sama perusahaan. Dia mau melunasi separuh atau langsung mau melunasi dalam jangka waktu cepat atau enggak, kayak gitu. Kemudian di situ ada pertukaran dan memodifikasi persyaratan utang. Nah, di sini ada substansial dan yang tidak substansial. Nah, di sini dia melakukan pertukaran dan memodifikasi persyaratan utang ketika adanya pertukaran instrumen utang. Jadi misalkan yang awalnya itu mungkin mau dikas semuanya atau ketika jatuh tempo itu akan dibayar dengan memakai uang kas, tetapi ternyata mereka melakukan pertukaran instrumen. Karena melakukan pertukaran instrumen, maka dari itu di sini ada memodifikasi persyaratan utang. Nah, di situ ada substansial dan tidak substansial. Bentar, saya ada kayaknya cuma satu pertanyaan yang belum terjawab ya. Pertanyaan siapa ya? Oh ini, apakah perusahaan lebih memilih menggunakan liabilitas jangka panjang dalam kegiatan usahanya? Jika iya, mengapa demikian? Tergantung perusahaan ya. Dia mau memakai yang mana. Ketika dia memang membutuhkan banyak, maka dia memang memakai jangka panjang. Tapi kalaupun hanya sedikit, lebih baik memakai yang jangka pendek. Semuanya ada plus minusnya masing-masing tergantung strategi perusahaan. Kayak gitu. Penyajian dan pengungkapan pastinya penyajian dan pengungkapannya itu ada di liabilitas. Oke, Dek. Ada yang yang tadi center sudah bisa mengeluarkan ininya, sudah menemukan tabelnya. Kalau iya saya stop share. Oke, saya stop share. Silakan di share. Oke, coba terangkan, carikan angka yang 8,119 sama yang 0,6 itu. Siapa yang mau menerangkan?
Siapa ini yang mau ini? Kok diem semuanya? Saya izin menerangkan, tapi sebenarnya ada perbedaan di buku sama yang di sini. Kan, yang di buku PVIF 4% per 10 itu dilihat dari periode yang 4%. 4% ini sama periode 10. Dicari titik tengahnya di tabel 1,4002, sedangkan di buku 8,1109. Nah, berarti ini kayaknya tabelnya yang salah deh. Kayaknya. Bukan apa ya? Bukan FVIF, itu PV. Kalau ini kan future value, harusnya present value. Yang di sini slide yang ini sudah yang present value benar, dapat 0,6756. Harusnya yang present value kan? Iya, Bu. Kan di situ PV. Terus yang 8, coba kamu bisa nggak sama ngasih tahu temenmu pakai kursor? Kemudian yang 8,1. Yuk, yang 8 itu. Tuh, kenapa? Sebentar, Bu, keluar. Bu. Kenapa? Siapa yang keluar? Itu pencet close, Bu. Untuk yang 8,1109 dari tabel A4, yang 4% sama periodenya 10 itu 8,1109. Jadi kalau yang tadi kan tanpa A, kalau yang kedua ini pakai A. Jadi bedakan kalau yang pokok itu pakai tabel yang tanpa A, PVIF aja. Tapi kalau yang bunga itu pakai PVIFA. Kemudian yang harus adik-adik perhatikan adalah persentasenya sama, persentase bunganya sama apa tuh namanya, Dek? Periodenya. Nah, coba dilihat di situ apa ada periodenya, kemudian dia bayarnya
bunganya per apa? Per semester kah atau per triwulan kah? Nah, itu juga berpengaruh. Ya. Kemudian untuk bunganya yang dipakai bunga apa? Ayo. Bunga apa? Yuri? Bunga efektif. Lah. Presenter enggak ini enggak menguasai ininya. Dari mana angka-angkanya itu? Harusnya menerangkan angka-angkanya itu dari mana? Enggak cuma baca angkanya, seharusnya seperti itu. Jadi nanti minggu depan saya minta tolong untuk yang presentasi angka-angkanya itu dari mana, silakan diterangkan ya, jangan hanya angkanya dibaca. Paham? Kalau angkanya dibaca saja, saya juga bisa membaca angkanya. Yang penting itu adalah dari mana. Takutnya nanti kalau ada soal, itu adik-adik nggak ngerti. Dan saya heran kenapa kok adik-adik itu seringnya tanyanya itu hanya tanya ini ya, tanya konsep ya, nggak ada yang tanya angka-angka gitu, nggak ada. Berarti saya rasa adik-adik bisa memahami angkanya itu dari mana. Jadi nanti kalau ada soal yang cepat-cepat dijawab dan harus segera dihitung, saya rasa bisa ya. Oke, ada lagi yang bertanyakan, adik? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Terima kasih untuk presenter sama adik-adik semuanya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.